Pak Jokowi itu jangan menganggap bahwa tidak akan ada orang yang bisa menghalangi kekuasaan dia untuk menjadikan anaknya menjadi wakil presiden, ya. Kenapa demikian, ya? Karena biar bagaimanapun yang namanya manusia Indonesia yang jumlahnya 270 juta itu bukanlah robot-robot yang bisa disetel untuk kemudian mengikuti apa yang dimaui oleh seorang presiden yang dulunya adalah kita. Buat saya, Jokowi saat ini bukanlah kita. Jokowi saat ini adalah orang yang akan menghancurkan dan membunuh demokrasi di Indonesia. Dan karena itu jangan kaget kalau perlawanan dari kalangan kampus, dari kalangan lembaga penelitian, dari kalangan aliansi perguruan tinggi Muhammadiyah, dari kalangan juga aliansi universitas nasionalis, ya, atau kemudian aliansi kelompok-kelompok dari universitas yang Katolik, ya, itu akan terus berlangsung. Dan walaupun itu masih merupakan kekuatan moral, bukan mustahil ini imbasnya juga akan sangat besar. Dan Anda jangan lupa, ya, Jokowi, saya juga heran kenapa kemudian kebijakan dari aparat negara itu lebih banyak dilakukan di wilayah yang namanya Jawa Tengah, ya. Tindakan polisi kemarin, kombes loh pangkatnya, bukan main-main, ya, mendatangi rektor-rektor ataupun guru besar di beberapa universitas di Jawa Tengah, itu menunjukkan betapa paniknya, ya, Jokowi dan orang-orang di bawahnya akan apa yang terjadi pada pemilu 14 Februari ini. Dan saking paniknya makanya kemudian sekarang institusi yang bernama Kepolisian Negara Republik Indonesia dipakai untuk kemudian memaksa yang namanya rektor, guru besar untuk menyatakan hal-hal yang baik tentang Jokowi dan juga pemerintahan Jokowi. Dan Anda tahu apa akibatnya? Terjadilah kemudian perlawanan keras, ya. Walaupun memang cuma 2 universitas, ya, yang melakukan itu, tapi Anda jangan lupa itu gaungnya dengan adanya televisi, baik itu televisi yang boleh dikatakan pro 01 ataupun pro 03, bahkan pro 02 itu juga sama-sama menyuarakan bahwa memang terjadi intimidasi kekuasaan terhadap orang-orang yang selama ini kita anggap independen, ya. Dan sekali lagi kalau ingin saya juga katakan, ya, hari ini, ya, BRIN itu dulu ada kumpulan dari lembaga penelitian termasuk LIPI, itu juga melakukan apa yang disebut dengan pernyataan keprihatinan, ya. Dan maaf, saya bukan seperti orang yang membawakan diri, ya, tapi pada bulan Januari 1998 saya termasuk satu dari 19 orang peneliti LIPI yang membuat pernyataan keprihatinan. Saya ngomong terus terang aja, pada saat itu 98 saya baru 7 tahun pulang dari Australia setelah menyelesaikan program doktor. Apakah kemudian saya berkeinginan untuk mendapatkan jabatan? Bukan. Taruhannya itu waktu kalau misalnya Soeharto tetap berada di puncak kekuasaan, itu yang 19 peneliti LIPI ini pasti dipecat, ya. Nggak ada cerita, ya. Dan kalau Anda lihat kesarjanaan mereka siapa aja, ya. Nggak banyak dulu yang sudah doktor, ya. Sebagian besar itu masih sarjana S1. Apa yang ingin saya katakan, mereka juga itu mengorbankan posisi mereka untuk bisa dipecat, ya. Tapi mereka tetap menyuarakan keprihatinan untuk kemudian sebaiknya MPR tidak lagi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan imbasnya Anda tahu apa? Itu Kompas memberitakan itu dengan headline dia pada hari berikutnya, ya. Dan itulah yang kemudian gelombang dari reformasi pada tingkatan akademik itu berlangsung. Dan ini sekarang jauh lebih lebih masif, ya, yang terjadi lebih luas, ya, dan jumlahnya itu juga dari Sabang sampai ke wilayah timur Indonesia, ya. Dan itu menunjukkan betapa baik mereka yang universitas negeri, apakah itu universitas Islam negeri ataukah itu universitas nasional swasta
ataupun Katolik, ataupun Kristen, ataupun Islam, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan agama di situ, tapi mereka punya satu tujuan, bagaimana demokrasi bisa kita rebut kembali.